Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffelina Afrila dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, dalam video ini saya akan menampilkan mode pembelajaran, yaitu pembelajaran kelas 10 KD 32, di mana KD tersebut menjelaskan tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Namun dalam kali ini saya akan membahas pertemuan pertama, yaitu tentang dasar-dasar peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga Allah selalu melindungi Ananda dimanapun Ananda berada. Nah, dalam kali ini Ibu akan membahas tentang pelajaran, yaitu dasar-dasar peta. Nah, Ibu harap Ananda tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ini ya. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan pembahasan terlebih dahulu, di mana sebelum belajar kita harus mengetahui ada 4 pembahasan yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian peta, yang kedua adalah unsur-unsur peta, yang ketiga adalah proyeksi peta, dan yang keempat adalah jenis-jenis peta. Nah, dengan 4 pembelajaran tersebut, Ibu harap Ananda dapat mengetahui proses tujuan pembelajarannya, di mana Ananda dapat mengerti atau memahami apa itu pengertian peta secara umum walaupun dan menurut cara ahli. Yang kedua, paham tentang unsur-unsur peta, dan yang ketiga paham tentang proyeksi peta, dan paling terakhir adalah paham tentang jenis-jenis peta. Untuk Ananda, sebelum kita membahas materi yang pertama, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua terlebih dahulu. Apakah Ananda masih ingat tentang apa itu pengertian peta dan bagaimana asal-usul terjadinya peta? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, baiklah kita harus mengetahui tentang pengertian peta terlebih dahulu. Nah, secara istilah, peta ini diartikan sebagai lembaran tentang seluruh permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, itu adalah pengertian peta secara umum. Yang kedua adalah proses asal-usul terjadinya peta. Nah, asal-usul peta ini pada awalnya terjadi pada abad kedua, yaitu 87 Masehi sampai 150 Masehi, yaitu pertama kalinya adalah Claudius Ptolemeus, di mana ia mengumpulkan pentingnya peta tersebut. Lalu ia mengumpulkan karya dari peta-peta sebelumnya dalam bentuk buku yang diberi nama Atlas Ptolemeus. Nah, istilah peta ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu map yang artinya adalah peta. Sedangkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah mappa yang berarti adalah taplak meja. Zaman dulu peta merupakan tempat untuk meletakkan filosofi dan basis budaya. Juga beberapa digunakan untuk informasi lain, seperti lukisan kuno yang memenuhi dinding-dinding di gua. Awalnya peta digambarkan sebagai gambaran 2 dimensi. Peta tertua yang ada di dunia diduga berasal dari sekitar tahun 2300 sebelum Masehi di Babilonia, dibuat di atas tablet tanah liat. Zaman dulu dibutuhkan ilmu kartografi untuk membuat sebuah peta. Pada tahun 350 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles menyerukan konsep bahwa bumi itu bulat. Penemuannya ini mendapat persetujuan dari semua ahli geografi di masa itu. Lalu di masa Yunani kuno, kartografer bernama Claudius Ptolemeus membuat sebuah peta dunia dengan sudut 60 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan.
Masuk ke abad pertengahan, Eropa membuat peta berdasarkan kepercayaan agama. Alhasil, dalam pembuatan peta, Yerusalem digambarkan pada bagian tengah. Sedangkan wilayah bagian utara dibuat berdasarkan hasil dari eksplorasi pelayaran bangsa Viking di Samudra Atlantik. Pelayaran inilah yang mengembangkan pemahaman tentang bentuk bumi yang bulat. Dengan penemuan mesin cetak di abad ke-15, peta akhirnya bisa dibuat lebih banyak. Adalah Sebastian Münster asal Jerman yang membuat peta di tahun 1540 dan pencapaiannya itu telah menjadi standar global baru untuk peta dunia. Pada saat itu navigasi dengan kompas menjadi tolak ukur dalam pembuatan peta dan pembuatan peta dalam bentuk bola dunia juga sudah dibuat. Ini tentu saja semakin memudahkan seseorang untuk mengetahui geografis suatu wilayah. Namun peta bola dunia saat itu masih bersifat rahasia dan eksklusif. Hanya orang-orang berkuasa seperti pemimpin negara lah yang bisa memilikinya. Peta dunia secara keseluruhan dimulai setelah seorang penjelajah asal Italia, Christopher Columbus, melakukan perjalanan ke banyak tempat baru. Akan tetapi julukan pembuat peta dunia tidak diberikan kepada Columbus. Pada tahun 1507, seorang pembuat peta dari Jerman, Martin Waldseemüller, membuat peta yang diklaim menjadi peta dunia pertama, yang dibuat dengan menggunakan proyeksi Ptolemaic yang diperluas. Kemudian di pertengahan abad ke-16, seorang seniman pembuat peta, Gerardus Mercator, mengembangkan sebuah proyeksi silindris yang digunakan untuk membuat grafik navigasi dan peta global. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal pengembangan proyeksi untuk pembuatan peta. Tidak hanya itu, di tahun 1595, Gerardus juga membuat buku dengan judul Atlas atau deskripsi dari dunia yang dikumpulkan dari koleksi peta yang sudah dibuat. Buku inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari pembuatan atlas. Lain halnya dengan awal tahun 1900. Dilansir dari laman National Geographic, pembuatan peta pada masa itu merupakan sebuah kegiatan melukis mahakarya. Mereka mengandalkan para petugas yang survei langsung ke jalanan untuk mencatat, menggambar, dan mengukur kondisi sebenarnya. Masuk ke era modern, ilmu kartografi sudah mengalami perkembangan pesat. Banyak negara yang melakukan program pemetaan nasional dengan menerapkan metode ilmiah. Namun tidak semua negara dapat dikenali. Barulah ketika pada masa Perang Dunia ke-1, penggunaan fotografi udara digunakan untuk memperluas pembuatan peta. Kemudian proses pembuatan peta di atas kertas mulai tergeser pada tahun 1980-an. Munculnya teknologi sistem informasi geografis memungkinkan gambaran peta terlihat semakin nyata. Kartografi modern sudah menggunakan sistem digital yang diolah dalam sebuah piranti lunak di komputer. Zaman sekarang, peta sudah hadir di ponsel Anda dengan menggunakan teknologi Global Positioning System atau yang kita kenal dengan sebutan GPS. Dengan teknologi GPS ini, Anda bisa melihat kondisi jalan secara langsung. Nah, selanjutnya adalah pengertian peta menurut para ahli. Nah, di mana yang pertama adalah dijelaskan International Cartographic Association, di mana ia menjelaskan peta itu merupakan gambaran unsur-unsur
permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda-benda di angkasa. Sedangkan yang kedua adalah menurut Erwin Rice, di mana ia menjelaskan gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakan aslinya bila dilihat dari vertikal dari atas peta dibuat pada bidang datar serta dilengkapi dengan tulisan-tulisan sebagai penjelas. Sedangkan yang ketiga adalah menurut Sergio Surmono, yaitu ia menjelaskan tentang lukisan dengan peta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran disebut dengan skala atau kadar. Nah, materi selanjutnya adalah kita harus mengetahui unsur-unsur peta. Seperti yang Ananda ketahui, selain tentang pengertian peta dan asal-usul peta, kita harus mempelajari juga unsur-unsur peta terlebih dahulu. Nah, unsur-unsur peta ini seperti yang Anda lihat, yaitu pertama adalah judul peta, yang kedua adalah skala peta, yang ketiga mata angin, yang keempat adalah simbol, kelima legenda, 6 garis astronomis, 7 garis tepi, 8 sumber dan tahun pembuatan, yang ke-9 adalah inset, dan yang paling terakhir adalah lettering. Yang pertama itu adalah judul peta. Nah, judul peta ini mencerminkan isi dari tipe peta tersebut. Nah, penulisan judul peta itu dengan menggunakan huruf cetak tebal semuanya dan menggunakan huruf besar dan simetris. Yang kedua adalah garis astronomis. Nah, garis ini menemukan lokasi suatu yang terdapat pada tepi peta yang berbentuk angka, koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Yang ketiga adalah inset. Inset ini adalah menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya, berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta tersebut. Nah, selanjutnya adalah unsur peta yang keempat adalah skala. Nah, skala ini pengertiannya perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, untuk skala ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah skala verbal. Nah, skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam suatu kalimat langsung yang tegas. Nah, di mana contohnya pada sebuah peta dituliskan skala 1 cm untuk 1 km. Ini berarti bahwa setiap jarak 1 cm pada peta setara dengan jarak 1 km pada jarak sesungguhnya. Nah, untuk yang kedua yaitu skala angka. Skala angka ini menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam perhitungan angka. Contohnya, pada sebuah peta ditulis skala 1:1 juta. Itu berarti bahwa setiap jarak satu satuan jarak dalam peta setara dengan jarak 1 juta satuan yang sama dengan jarak yang sesungguhnya. Selanjutnya, skala ketiga adalah skala batang. Skala batang ini menggunakan batang garis lurus yang memiliki beberapa ruas dengan jarak yang sama di antara ruas-ruas tersebut, seperti halnya garis di langit. Unsur peta yang kelima adalah simbol. Nah, simbol ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik ini terdiri dari macam-macam ukuran dan bentuk. Ada yang berbentuk kotak, persegi, lingkaran, dan bentuk lainnya. Yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis ini adalah simbol yang digunakan untuk menyajikan data geografis seperti simbol sungai, batas wilayah, jalan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah simbol luasan atau area, di mana simbol ini untuk menjelaskan kenampakan area seperti padang pasir, rawa, hutan, dan lain-lainnya. Nah, unsur peta yang keenam adalah warna peta. Warna peta ini selain untuk memperindah dan mempercantik peta, warna dalam peta juga berfungsi untuk menggambarkan kondisi peta. Seperti untuk gambar hijau merupakan untuk penampakan daratan, sedangkan yang biru untuk lautan. Yang ketujuh adalah mata angin. Nah, mata angin ini adalah dalam peta sebagai petunjuk arah, yaitu arah utara, selatan, timur, dan barat. Peta yang ke-9 adalah inset. Nah, di mana inset ini adalah memperjelas atau memperkecil sebagian kecil
wilayah pada peta utama. Selanjutnya, unsur peta yang ke-10 adalah simbol peta. Nah, simbol peta ini adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta untuk agar mudah dipahami. Selanjutnya, unsur peta yang ke-11 adalah lettering. Nah, lettering ini adalah berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol-simbol pada peta tersebut. Nah, untuk anak-anak semua, ada beberapa garis yang harus anak-anak ketahui artinya. Nah, yang pertama adalah garis bujur atau longitude, yaitu garis khayal yang melingkari bumi secara. Yang kedua adalah garis lintang. Garis lintang atau latitude adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Selanjutnya, bujur timur. Bujur timur adalah bujur yang berada di sebelah timur Greenwich, berkisar 0 sampai 180 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya bujur barat adalah garis bujur yang berada di sebelah barat Greenwich, yaitu 0 sampai 180 derajat bujur timur. Selanjutnya adalah garis ekuator. Garis ekuator adalah garis yang membagi menjadi dua bagian. Pertama, belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan. Selanjutnya, garis balik utara atau Tropic Cancer adalah garis 23,5 derajat lintang utara yang merupakan titik tertinggi matahari di bumi bagian utara. Selanjutnya, garis balik selatan atau Tropic Capricorn adalah garis lintang 23,5 derajat lintang selatan yang merupakan titik tertinggi matahari di bumi bagian selatan. Selanjutnya, garis lingkar Arktik adalah garis 66,5 derajat lintang utara dan garis lingkar Antartika adalah garis lintang 66,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi yang ketiga adalah proyeksi peta. Proyeksi peta ini adalah pemindahan sistem paralel dan meridian yang ditetapkan dalam bidang globe yang melengkung ke atas bidang datar. Nah, jenis-jenis proyeksi peta ini dibagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah proyeksi zenital atau azimutal. Nah, proyeksi ini adalah proyeksi pada bidang proyeksi berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi, di mana proyeksi azimutal atau zenital ini dibagi atas 3. Yang pertama adalah proyeksi genomenik, di mana titik pusat seolah berada di pusat lingkaran digambarkan seperti sinar matahari yang bersumber di pusat lingkaran. Untuk yang B adalah proyeksi azimutal stereografik, yaitu pada proyeksi ini seolah-olah sumber arah sinar berasal dari arah kutub yang berlawanan dengan titik singgung proyeksi. Akibatnya, jarak antar lingkaran paralel semakin membesar ke arah luar. Selanjutnya, yang C adalah proyeksi azimutal ortografik, di mana pada proyeksi ini seolah-olah sumber arah sinar matahari berasal dari titik jauh yang tidak terhingga. Akibatnya, sinar proyeksi sejajar dengan sumber bumi, jarak antar lingkaran dan apabila semakin jauh dari pusat. Selanjutnya, yang kedua adalah proyeksi silinder. Nah, proyeksi ini adalah keadaan ketika semua paralel berupa garis horizontal dan semua meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah ekuator, sebab di daerah kutub terjadinya pemajaan garis atau pemekaran. Selanjutnya, keuntungan menggunakan proyeksi silinder. Yang pertama, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Yang kedua, dapat menggambarkan daerah yang luas. Yang ketiga, daerah kutub berupa titik yang digambarkan seperti garis lurus. Yang keempat, semakin mendekati kutub, semakin luas wilayahnya. Yang ketiga adalah proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya, di mana proyeksi kerucut ini dibagi atas 3. Yang pertama, kerucut normal atau standar dengan garis singgung bidang yang sejajar. Yang kedua, kerucut transversal, di mana kedudukan sumbunya tegak lurus. Yang ketiga, kerucut oblique atau miring. Sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuknya miring. Ya, Ananda, kita akan masuk pembahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis peta. Jenis peta berdasarkan skalanya. Pertama, peta kadastar. Peta kadastar ini adalah peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:500, di mana contoh untuk peta skala kadastar ini seperti
denah lokasi. Kedua adalah peta skala besar. Peta skala besar ini memiliki skala 1:5.000 sampai 1:250.000. Nah, di mana peta skala besar ini dapat dicontohkan dengan peta kabupaten. Selanjutnya, yang ketiga adalah peta skala sedang. Peta skala sedang ini adalah peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000, di mana untuk contoh skala sedang ini dapat kita contohkan peta provinsi. Nah, selanjutnya adalah peta skala kecil, di mana peta ini memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 di mana peta untuk skala kecil ini dapat kita contohkan seperti untuk menggambarkan negara. Contohnya adalah peta negara Indonesia. Yang nomor 5 adalah peta skala geografis, di mana peta ini memiliki skala lebih dari 1 juta. Nah, untuk peta skala geografis ini dapat kita contohkan untuk menggambar benua. Contohnya, untuk menggambarkan benua Asia, Amerika, atau benua Afrika. Selanjutnya adalah jenis-jenis peta berdasarkan isi. Nah, pertama adalah peta ikhtisar atau peta umum, di mana peta ini terbagi atas dua jenis peta. Yang pertama adalah peta topografi, yang kedua adalah peta korografi. Selanjutnya, yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah peta diagram, yang kedua adalah peta distribusi, dan yang terakhir adalah peta isolir. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang dasar-dasar